Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Riyadi, NPM 18124472 akan menjelaskan pemakaran makalah saya yang berjudul Pendidikan Islam dalam Undang-Undang Bagian Kurikulum. Pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah bahan-bahan pendidikan Islam berupa kegiatan, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan sistematis diberikan kepada anak didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam. Atau dengan kata lain, kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas pengetahuan dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan oleh pendidik kepada anak dalam rangka tujuan pendidikan Islam. Tujuan kurikulum pendidikan agama Islam. Kurikulum pendidikan Islam bertujuan menanamkan kepercayaan dalam pemikiran dan hati generasi muda, pemulihan akhlak, dan membangunkan jiwa rohani. Ia juga bertujuan untuk memperoleh pengetahuan secara kontinu, gabungan pengetahuan dan kerja, kepercayaan dan akhlak, serta penerapan amalan teori dalam hidup. Materi kurikulum pendidikan agama Islam secara pokok garis besar ada 3. Yang pertama yaitu akidah atau keimanan, yang kedua ada syariat atau keislaman, dan yang ketiga ada akhlak atau ihsan. Menurut Al-Abrasyid dan Ahmad Tafsir mengemukakan bahwa dalam merumuskan kurikulum atau materi pendidikan Islam harus mempertimbangkan 5 prinsip. 5 prinsip tersebut yaitu: yang pertama, mata pelajaran ditujukan untuk mendidik rohani atau hati. Yang kedua, mata pelajaran yang diberikan berisi tentang tuntunan cara hidup. Yang ketiga, mata pelajaran yang disampaikan hendaknya mengandung ilmiah, yaitu sesuatu ilmu yang mendorong rasa ingin tahu manusia terhadap segala sesuatu yang perlu diketahui. Keempat, mata pelajaran yang diberikan harus bermanfaat secara praktis bagi kehidupan. Intinya bahwa materi mengajarkan suatu pengalaman, keterampilan, serta cara pandang hidup yang luas. Kelima, mata pelajaran yang disampaikan harus membingkai terhadap materi lainnya. Jadi, ilmu yang dipelajari berguna untuk ilmu lainnya. Kedudukan pendidikan Islam dalam sistem undang-undang sistem pendidikan nasional. Adapun kedudukan pendidikan agama Islam dalam Undang-Undang Sidnas 2003 adalah Pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha dasar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Masyarakat, bangsa, dan negara. B. Pasal 1 ayat 2, pendidikan nasional merupakan pendidikan yang berdasarkan pada nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang mana nilai tersebut berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Agama sebagai tujuan pendidikan agar peserta didik memiliki kekuatan spiritual keagamaan dan sumber nilai dalam proses pendidikan nasional. C. Pasal 4 ayat 1, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak bersifat diskriminatif dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. D. Pasal 12 ayat 1, setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agamanya masing-masing dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Tiap sekolah wajib memberikan sebuah ruang bagi siswa yang mempunyai agama yang berbeda-beda dan tidak ada perlakuan yang diskriminatif. Pasal 15, adapun jenis pendidikan yang mencakup pendidikan umum, kejuruan akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pasal 17 ayat 2, pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI
atau berbentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama SMP dan madrasah sanawiyah MTS atau bentuk lain yang sederajat. Di pasal 18 ayat 3, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan sekolah aliyah kejurusan atau MAK atau berbentuk lain yang sederajat. Pasal 28 ayat 3, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal atau RA, atau berbentuk lain yang sederajat. Salah satu jenis pendidikan nasional adalah pendidikan agama setingkat dengan taman kanak-kanak atau TK. Diberi nama Raudatul Atfal atau RA. Sekolah dasar SD dinamakan Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Sekolah menengah pertama SMP dinamakan Madrasah Sanawiyah atau MTS. Sekolah menengah atas SMA dinamakan Madrasah Aliyah atau MA, dan sekolah menengah kejuruan SMK dinamakan Madrasah Aliyah kejurusan MAK. Pasal 30 disebutkan tentang pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan atau menjadi ahli agama. Tiga, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Keempat, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, peseramaan, pabahaja, samanera, dan bentuk lainnya yang sejenis. Dalam hal ini, pendidikan agama merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Di samping sekolah atau madrasah formal juga didirikan oleh pemerintah seperti MIN, MTSN, maupun MAN. Masyarakat dapat juga menyelenggarakan pendidikan agama, baik formal, pesantren atau madrasah, dan madrasah non-formal seperti Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA dan Majelis Ta'lim, maupun informal madrasah diniyah. Kemudian pasal 30 ayat 3 disebutkan bahwasanya kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan pada peningkatan iman dan takwa, peningkatan akhlak mulia, dan seterusnya. Pasal 37 ayat 1, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan seterusnya. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Pasal 55 ayat 1 terkait pendidikan yang berbasis masyarakat. Semua masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan non-formal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial dan budaya untuk kepentingan masyarakat. Pasal-pasal tersebut merupakan penempatan posisi pendidikan Islam sebagai bagian dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Bahwa pendidikan Islam merupakan bagian dan sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwasanya pendidikan keagamaan merupakan sebuah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.